Berikut beberapa fakta menarik tentang Ayano Koji Gyotaka. Karakter yang penuh dengan kebohongan. Ya, karakter si Ayano Koji ini tidak segan ya untuk berbohong ya kepada teman-temannya maupun penonton tuh ya. Nah, karena si Ayano Koji ini adalah seseorang yang mendefinisikan jalan cerita maupun memberikan informasi-informasi palsu kepada penontonnya, cerita di dalam Classroom of Reality ini ya penuh dengan kebohongan atau jebakan manipulasi gitu ya. Karakter Ayano Koji ini dibuat kayaknya itu kayak membohongi para penonton gitu sih ya, untuk menjadikan terbentuknya sebuah plot twist atau cerita tak terduga gitu ya. Contohnya saat Ayano Koji ini bohong ingin punya teman, itu entah dia bilang gitu serius atau enggak, itu aku sendiri belum tahu ya. Semua manusia aja itu dianggap semua alat gitu ya. Tapi kalau soal ingin hidup damai, santai dan normal itu kayaknya itu gak bohong ya. Bukan hanya penonton yang dibohongin sama dia ya, teman sekelasnya aja dibohongin ya, membohongi teman-temannya dengan menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, seolah kebohongan adalah kekuatan yang sering dipakai oleh Ayano Koji. Pintar di bidang akademik maupun non akademik, ya sengaja mendapatkan nilai 50 di setiap pelajaran saat ujian masuk ya si Ayano Koji ini. Soal yang bisa dijawab oleh semua siswa sengaja disalahkan, tapi sebaliknya ya, soal yang sulit dikerjakan kebanyakan siswa dikerjakan dengan baik dan benar oleh Ayano Koji Gyotaka. Ampun bang jago, siapa yang jago ya. Terus di volume 1 second year ya, Ayano Koji ini duel nilai matematika sama Horikita kan ya. Ayano Koji ini dapat nilai sempurna 100, sedangkan Horikita yang bisa dibilang itu murid pinter cuma bisa dapat 87 doang ya matematika ya. Teman sekelasnya itu sampai terkejut, ada yang bilang Ayano Koji itu nyontek lah, nyerpek lah, atau ngedukun lah ya. Kalau ngomongin akademik, kalian bisa baca di volume 5 atau 6 ya, saat festival olahraga Ayano Koji ini sprint melawan si ketua OSIS Manabu dan itu seimbang coy, tapi sayangnya kesandung pas hampir finish, jadi kalah ya. Kalau gak kesandung ya masih ada kesempatan menang sih ya. Dan saat itu teman-temannya itu terkejut lagi ya dengan kemampuan berlari si Ayano Koji. Anak dari suatu percobaan white room. Ya, kalau kalian tanya kenapa Ayano Koji bisa pinter, ya karena itu masa lalunya dulu itu pas masih bocil, beda sama kalian. Pas masih bocil dulu kita kan main sepak bola, kelereng, sedangkan Ayano Koji ini sibuk di sebuah laboratorium coy ya, dibesarkan tanpa kasih sayang. Ya pada dasarnya tujuan dari proyek white room ini adalah membuat manusia kepintaran buatan gitu ya. BTW yang buat white room ini adalah ayahnya Ayano Koji sendiri ya, ayah kampret emang. White room ini memberikan pelatihan yang lumayan berat gitu ya. Mayoritas anak-anaknya itu telah meninggal gara-gara kena serangan mental tuh ya. Ayano Koji ya sebagai salah satunya yang tersisa dan bertahan, yang membuat dia tuh menganggap semua itu manusia itu sebagai alat sih ya. Ini awal mulanya Ayano Koji itu menganggap semuanya adalah alat, dan selain itu yang menjadikan si Ayano Koji ini berwajah datar karena rasa kemanusiaannya itu udah hilang gara-gara proyek ini coy. Ada yang mau coba? Kalau kalian mau coba, siapkan mental kalian ya. Dan katanya setelah lulus sekolah Ayano Koji ini akan kembali ke white room lagi untuk ngurus atau ngelanjutin proyeknya ya. Anak yang paling sempurna dari white room. Yap, dari banyak anak yang ikut percobaan ini, Ayano Koji lah yang paling sempurna diantara yang lain ya. Sumber dari volume 2 second year kalau nggak salah, dan menjadi panutan anak-anak white room generasi setelah Ayano Koji. Ayano Koji ini kan generasi keempat ya dari white room, yaitu dijadikan panutan oleh generasi selanjutnya atau setelahnya, yaitu generasi kelima. Dan Ayano Koji ini pernah bilang ke Sukihiro kalau satu anak dari white room aja itu nggak akan cukup untuk ngalahin Ayano Koji. Men, berarti Ayano Koji ini sangat percaya diri ya kalau dia tuh lebih kuat ketimbang anak white room lainnya. Tipe orang yang dipastikan sudah menang dulu sebelum war dimulai. Ya misalnya aja kan mau war ya, Ayano Koji ini tipe orang yang sudah menang dulu sebelum war dimulai. Contohnya aja nih ya, dia itu tipe orang yang ngasih banyak trap atau jebakan sebelum war, jadi pas war dimulai musuhnya itu pada nginjek trap tersebut dan Ayano Koji atau win ya. Itu perumpamaan aja ya. Contoh lebih detailnya seperti light novel volume 1 second year, Ayano Koji ngelawan Hosen.
itu Hosen itu berniat untuk nusuk diri sendiri pakai pisaunya Ayano Koji kan ya, bekas Ayano Koji pisaunya itu, biar dikira Ayano Koji yang nusuk Hosen karena pisaunya itu ada sidik jari Ayano Koji. Tapi rencana Hosen itu kebaca dan digagalin dengan santuy oleh si Ayano Koji. Ayano Koji ini menahan pisau yang akan menusuk si Hosen dengan tangannya aja ya, posisinya jadi terbalik atau ya epic comeback ya. Jadi bisa aja Ayano Koji ini ngadu ke guru kalau Hosen berusaha menusuk Ayano Koji. Jadi ya itu udah direncanakan dari awal oleh Ayano Koji. Berpacaran dengan cewek populer Karuizawa Kei. Yap, tepatnya di volume 1.5 Ayano Koji itu nembak si Karuizawa dan mereka tuh resmi berpacaran. Tapi mereka berpacarannya itu diam-diam coy, cuma beberapa orang doang yang tahu seperti Ichika sama Sato. Tujuannya menyembunyikan hubungan mereka itu ya biar Karuizawa itu gak dicap sebagai orang yang melantarkan Hirata demi Ayano Koji. Karena pada saat itu posisinya Karuizawa itu baru aja kan diputuskan sama Hirata. Tapi ya sebenarnya sejak awal itu Hirata sama Karuizawa itu pacaran itu cuma pura-pura. Dan gue pengen banget ngeliat reaksi orang-orang, terutama haremnya Ayano Koji seperti Sakura, Ichinose, Sakayanagi, Shina. Kalau tahu ya Ayano Koji ini berpacaran sama Karuizawa. Oh men, gue nunggu momen itu sih ya, terbongkarnya hubungan mereka itu bakal apik ya. Kalau kalian pengen tahu awal mula hubungan Ayano Koji dan Karuizawa terbentuk, kapan-kapan gue rangkum dan buat konten ya kalau kalian mau ya. Pemimpin grup Ayano Koji. Ya, awal terbentuknya grup Ayano Koji ini gara-gara awalnya kan kelompok belajar yang berisi 5 orang, ada Ayano Koji, Sakura, Hasebe, Miyake, Yukimura. Mereka tuh kan tergolong murid yang pendiam dan gak ada hawa keberadaan di kelas atau susah bersosialisasi gitu. Tapi gara-gara kelompok belajar mereka saling nyaman dan akrab satu sama lain ya, dan mereka tuh memutuskan membuat satu grup khusus mereka berlima. HCB dan lainnya tuh memutuskan menamai grup tersebut adalah grup Ayano Koji. Nah, kenapa kok dinamakan grup Ayano Koji? Karena Ayano Koji lah yang awalnya ngumpulin mereka berlima untuk belajar bersama. Dan ya akhirnya mereka itu memutuskan memberi nama mereka tuh kelompok mereka itu grup Ayano Koji. Bukan hanya untuk berkumpul untuk belajar doang, tapi kadang itu mereka berlima itu main dan nongkrong bareng tuh ya. Dan Ayano Koji menganggap kelompok atau grup ini berharga. Macam-macam nama panggilan Ayano Koji. Yap, di light novel ada berbagai macam panggilan lucu untuk Ayano Koji yang ya konyol dan lucu gitu ya. Contohnya si HCB yang merupakan salah satu anggota grup Ayano Koji memanggil Ayano Koji itu dengan sebutan Kyopon. Kalau di Indonesia Kyopon itu makanan ya, klopon. Dan ada panggilan lain yaitu Tirek. Asalnya itu gara-gara si Sudo pas di pemandian air panas memulai untuk mengadakan kontes besar-besaran otong. Ya, di sana ada si Albert dan Koenju itu ya, yang terbesar ya otongnya. Tapi saat itu Ayano Koji baru muncul dan semua itu terkejut sama otongnya Ayano Koji, karena otongnya itu untuk orang Jepang itu udah terlalu besar men. Albert dan Koenji dibuat tercengang ya. Karuizawa kuat ya kira-kira. Membantu dengan cara unik. Yap, seperti yang kalian tahu Ayano Koji itu selalu membantu dan ada di saat-saat yang genting gitu ya, dan mepet banget ya. Contohnya saat si Hori kita dijebak sama Ryuen di festival olahraga. Pas saat Hori kita mau mohon maaf ke Ryuen, Ayano Koji itu langsung bantu ya. Pas mepet banget baru ngeluncurin serangan balasan. Itulah ciri khas ini karakter yang gue suka ya. Saat masa lalu Ichinose disebar oleh Sakayanagi, Ayano Koji itu jatuhkan atau ngata-ngatain kenyataannya ke Ichinose dulu, tapi setelah itu diangkat lagi, jadi dibuat kayak naik roller coaster gitu ya. Orang dengan rasa keingintahuan yang tinggi. Ya pada dasarnya Ayano Koji ini kan pinter, tapi rasa keingintahuannya itu kadang suka konyol. Seperti pas nongkrong bareng Ryuen dan Katsuragi di sebuah cafe ya. Kopinya itu kan udah habis, tinggal ampas kopinya doang, ditambahin air dong ya. Gue dalam hati, ini orang pinter tapi tingkahnya kok gini amat gitu ya. Dan nanti di volume 3 second year kayaknya Ayano Koji ini minum air laut gitu ya. Gue belum baca fullnya ya, tapi kayaknya gitu sih.
Ya, itu aja beberapa fakta menarik tentang karakter Oinokochi Gyotaka. Bila